Halo semuanya, selamat datang di Siniar Habis Nonton Film, program podcast eksklusif dari Habis Nonton Film di Langit Musik dan Max3. Ya, betul. Kurang lebih selama 1 jam ke depan ya. Ya, Bakal ditemenin gua Re dan di sebelah saya ada Kak Upi. yup. Kita bakal ngomongin rekomendasi dan hal yang seru-seru soal Top Mona. Yo, tapi sebelum masuk ke dalam tema ya, temanya adanya di sosmed kita sih. Gak bisa bilang tentu kalian sudah tahu. Gitu ya. Tapi nanti kita bakal ngomongin, cuman sebelum kita masuk ke tema kita ngomongin hot topic dulu Ya, yang seperti biasa ya. beredar di sosial media Ya, saat ini. betul. Gitu ya. Yang pertama, Yang paling panas ya. wah keren sih, Rajai Twitter kemarin kayaknya 24 jam tuh. cukup rame ya. Hashtagnya di atas. Itu adalah teaser trailernya dari The Marvels. Ya, teaser trailer ya. Jadi Teaser trailer. Jadi di situ kita tuh belum tahu bedanya kita tuh belum tahu story-nya. ya betul. Sinopsisnya. Kalau trailer itu kita udah tahu story-nya dikit. Dikasih arahan lah ya. Iya. Kasih arahan. Kalau ini tuh kita nggak tahu sama sekali, masih kosong. Gitu. Itu jadi kelihatan ya, maksudnya mereka tuh kekuatannya saling berkaitan. Yes, betul. Kusut. Entangled. Bahasa Inggrisnya kan ya. Kusut. Oh, iya. Entangled. Jadi si Captain Marvel, Miss Marvel, Dan sama Spectrum ya. Spectrum tapi belum official dia sebut namanya sebagai Spectrum. ya kebiasaan emang. Mereka Rainbow. Iya. Setiap dia keluarin kekuatannya tukeran tempat ya. Iya. Hey, itu Nick Fury-nya kan berarti bukan Nick Fury yang asli. Ya asli tuh. Secret Invasion lagi ngapain dia? Enggak, kan dia udah yang kesel. Hah? Ya mungkin setelah Secret Invasion dia terbang lagi ke atas. Nah, Gak tahu loh. Jadi kita ngobrol seakan-akan pendengar udah tahu. Iya, Secret Invasion tuh Nick Fury yang asli. Dia memerangi Kree ya, bangsa Skrull yang jahat. yang menyamar jadi dirinya gitu. Iya. Makanya Nick Fury yang ada di trailer Teaser trailer The Marvels. itu Nick Fury yang asli apa Siapa Skrull? Nah, dan ada Park Seo Joon ya. Ya, Park Seo Joon. Park Seo Joon. Siapa dia? Rambutnya panjang, gondring. Gue belum baca tapi dia karakternya tuh kira-kira antagonis atau protagonis di film The Marvels. Bahkan pacarnya Captain Marvel. Oh ya, Iya. wow. Jadi dia Pangeran ya itu ya? Iya, pemimpin di kerajaan yang dialognya pakai nyanyi. Oh gitu. Oh makanya di teaser tuh sempat ada adegan nari-narinya warna-warni itu ya. Makanya. Menarik sih nanti lihat ya. Kita tunggu aja nanti trailer lengkapnya mungkin. Ini kan teaser trailer. Teaser tuh jadi agendanya mereka cuman ini ya. Nih kekuatan mereka nih jadi kayak ketukar-tukar aja nih tempatnya gitu. Dan seru sih, gue kangen banget sama Kamala dan sama ini Carol Danversnya makin cakep. Buset. Brie Larson pemerannya. Makin cocok jadi Captain Marvel. Dulu kan kelihatan kayak miscast ya, tapi sekarang makin cocok. Ya, I see. Nah, terus hot topic kedua, ini kita update aja dulu soal film-film yang tayang di OTT ya. Ya, ada 2. Autobiografi dan Corin. Oh, Corin di mana? Corin di depannya N belakangnya X. Oh, jadi autobiografi di Prime Video dan Corin di Netflix. Ya, Gitu. minggu ini akan tayang Indonesia ya, gitu. Film luarnya ya periksa sendiri. Film luarnya banyak lah di ini. Terus di bioskop tayang oh iya, belum. Ada satu film yang adaptasi dan highly anticipated. Iya, udah lama ditunggu-tunggu. Yes. Tadinya kan dipikirnya bakal rilis deketan sama film-film adaptasi Korea lainnya ya. Itu Miracle in Cell, terus ada yang Marseille Seagull. Nah, yang ketiga ini adalah The Hello Ghost. Iya, betul. Hello Ghost nggak ada date-nya. Awalnya di 2020 ya. Iya, pokoknya jauh lah. 2022, 20 Oktober 2022. Dan harusnya. Iya, ini adaptasi yang film Koreanya tuh gue suka banget. Itu salah satu favorit gue banget. Karena lu bayangin ketawa sampai 1/5 akhir nangis kejer. Iya, gue Gimana coba? baca sih itu ya. Filmnya gimana coba kayak gitu? Ya, dan diperankan oleh Onat, Enzi Storia dan Indro Warkop, Tora Sudiro,
Iya. Hesti Purwadinata dan satu anak-anak siapa nggak tahu, lupa gue namanya. Gue juga lupa. Iya. Dia akan ini ya di trailer teaser berarti ya. Teaser juga ya. Iya, masih teaser. Dia mengklaim akan tayang di bioskop Indonesia tahun ini 11 Mei. Iya, benar sekali. Dan yang keempat, ya film Lebaran nih. Empat-empatnya maju semua dari maju. yang tanggal 20 ya. Ya, aslinya. Awalnya 20 April 2023, tapi kayaknya ada pencetusnya gitu. Di antara 4 film ini ada yang duluan tayang lebih awal gitu. Iya, soalnya kan tayang jadi tanggal 19 ya. Soalnya kan libur cuti Lebaran tuh udah mulai dari tanggal 19. Oh gitu. Jadi mungkin dikejar pas nih gitu. Iya. Gitu. Ternyata bisa ya tayang gak di hari Kamis. Iya. Sebuah keajaiban. bisnisnya. 4 ya. Jadi ada apa aja? Sewudino, Kanzab, Hamka Hamzah. Kok Hamzah? Buya Hamka. Astaga, salah. Apa Hamka Hamzah anjir, itu back timnas. Buya Hamka sama yang terakhir Jin Danju. Ya, Ada 4 ya. 4 Siap itu. mengamankan 19 April. pawagam Anda. 2 Pawagam aja itu Malaysia. Iya. Terus kemarin sempat rame-rame soal Mario Bros. Iya. Yang sebenarnya mengalami kesuksesan di box office ya. Secara angka dia mencetak rekor sebagai film adaptasi dari game di minggu pertamanya yang Memecahkan rekor lah. jadi bilangnya gimana ya? Dia sebagai film adaptasi dari game minggu pertamanya tuh paling tinggi Sepanjang sejarah. sepanjang sejarah. Iya. Iya kalau nggak salah iya betul. Benar. Dan Koh Ernest, seorang sutradara sekaligus komika, bilang, nah gini dong, film tuh gini, seneng-seneng aja. Film animasi tuh gini, animasi ya. Film animasi atau adaptasi tuh begini, senang-senang aja, nggak usah pakai ada agenda-agendaan lah. Itu tadi ya. Gimana menurut lu tuh, Ray? Wah, gue gak mau komentar panjang lebar sih. Karena kalau gue ngerasa ya, pun ada agenda maupun tidak ada agenda, itu adalah keputusan tim penulis, Iya. keputusan tim produser, dan resiko harus ditanggung sendiri lah. Iya. Tapi Mario ada agendanya juga. Apa tuh? Ya itu Princess Peach kan jadi lebih beraksi. Masa sih itu dianggap agenda? Enggak, maksudnya kan selama ini Princess Peach dipandang sebagai princess yang butuh pertolongan aja. Help Mario, aku diculik gitu kan. Sekarang dia yang ikutan beraksi sama Mario untuk nyelamatin Luigi. Gitu ya, bukannya di beberapa adaptasi game dia Ya yang dikenal kan juga sih. Iya. Tapi kalau mereferensikan ke yang paling pertama, Iya. ya kan dia memang tokoh yang harus ditolong. Iya, dan gue suka sih kenapa yang ditolong itu Luigi. Kenapa tuh? Makin pas sama Mario Bros ya. Oh, Bros. iya. Selama ini Luigi tuh cuman apa gitu berada kan. Nah ini tuh persaudaraannya lebih terlihat. Iya sih, iya benar. Ya Luigi sempat beberapa kali dapat highlight jadi tokoh utama. Kayak Luigi mention ya. Iya, tapi kan tetap. Ya, tapi dibanding ya Mario judulnya berapa, Luigi judulnya berapa? Iya, di game Super Mario Bros juga Brosnya kemana gitu kan? Nggak ada. Jadi ini bagus, recommended banget, silakan ditonton bareng keluarga, beneran. Dan ini salah satu film yang belakangan ini ya, kan susah ya nyari film yang bisa ditonton bareng anak. Benar. Ya nggak sih? Ini tuh gampang. Walaupun tetap ada agak susah karena bahasa Inggris. Itu masalah undang-undang ya. Waduh. Itu panjang. Iya betul. Iya, tapi ini gampang dicerna. Makanya dibilang have fun aja dan bisa dinikmati anak-anak banget. Dimana film-film animasi lain suka ada rumit-rumit cerita gitu ya yang perlu kita jelasin. Iya sih ke anak-anak. Jadi kalau ini gampang dimengerti sama mereka. So, hot topic terakhir nih. Kemarin sempat rame-rame episode 1 dari sebuah anime pemecah rekor level Jepang dan internasional ya. Iya, itu adalah Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Episode 1 dari season 3-nya atau apa namanya? Dia sekarang sistem penamaannya Swordsmith Village Arc. Iya. Jadi dia kayak pakai arc daripada nomorin season 1 2 3 susah. Ini lagi kemana? Tambahin belakangnya arc gitu. Iya, tapi ya kita sepakati aja di season 3 karena kayaknya
hampir setiap platform naruhnya dia sebagai season 3. Iya, sempat ada simpang siur. Jadi season 2 dia tuh kayak masuk 2 arc cerita, tapi pengkatalogan OTT tuh kayak jadi ini season 2 atau season 3 nih. Oh, Karena dulu kan 2 arc gitu ya. Iya, mungkin bisa season 2 core 1 dan season 2 iya. 2 gitu. Jadi karena udah terlanjur masuk ke OTT banyak kesebar, ya udahlah versi mereka season 3, versi mereka season 4 gitu. Iya, pokoknya kita anggap aja season 3 karena musimnya lah, musim tayangnya lah, gue bilang ini udah betul. ketiganya. Ini kenapa bisa sampai serame ini ya? Ya, kita pengen bahas detail ya. Oh, ini yang ingin kita bahas. Oke. Jadi kenapa Demon Slayer tuh bisa sukses itu kita bakal bahas di tema berikutnya. Tapi sebelumnya sana kita baca komentar dulu. Cek dulu ada komentar apa enggak ya? Semoga ada. Lagu Uteh apa ini? Dan kita juga udah nanya-nanya ya di sosial media kita dan di grup Telegram dari Habis Nonton Film ke teman-teman kita ya. Apa sih alasannya, nanti kita bacain gitu. Tapi kalau dari kita kasih background dulu. Sesukses apa sih sebenarnya Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer ini? Yes, itu betul. Dari manganya sendiri ya. Weekly Shonen Jump ini menayangkan Kimetsu no Yaiba mulai dari 15 Februari 2016 sampai tamat di tanggal 18 Mei 2020. Yes. 4 tahun ya berarti ya? Iya. Jadi best selling manga di tahun 2019 dan 2020. Best selling manga itu jadi manga yang terjual sangat paling tinggi di secara global, yang bahkan mengalahkan One Piece untuk tahun itu ya. Untuk tahun itu. Maksudnya One Piece ya udah rekor dunia lah. One Piece rekornya kadang kan dia tahun 90 Harry Potter dan lain-lain gitu kan. Banyak volumenya. Nah, ini akhirnya di tahun itu ada yang mengalahkan One Piece pencapaiannya gitu. Untuk tahun itu ya 2019 dan 2020. Penjualan ininya ya cetak dan digital gitu ya, cetak dan digital. Iya, dan pada Februari 2021 jumlah penjualan manga Kimetsu no Yaiba ini lebih dari 150 juta cetak yang sedang bersirkulasi ya. Iya kan? Jadi termasuk versi digitalnya juga, dan dinobatkan jadi best selling manga of all time, posisi ke-9 of all time ya. Iya. Jadi kayak misalnya ada Dragon Ball, ada Detektif Conan yang udah puluhan tahun, One Piece juga tayang, One Piece apalagi tayang, itu pasti masuk ke dalam best all time ya. Tapi Kimetsu no Yaiba yang baru 5 tahun ini udah bisa masuk nomor 9. Gila sih. Cuma 5 tahun. Dan dia udah tamat di tahun 2020, tapi 2021 malah mencapai rekor. 5 tahun ini berarti udah ganti presiden. Ya, maksudnya periode gitu. Iya. Ya kan? Nah, itu tadi manganya, Rey. Kalau animenya? Nah, animenya nih, wah. Ini juga seru ya pencapaian dia gitu. Jadi dia kan mulai 2016 tuh manganya. Akhirnya diadaptasi jadi anime 2018. 2 tahun ya berarti ya. Juni. Dan ini langsung digarap sama salah satu studio ternama asal Jepang. Tapi emang biasanya itu kalau manganya sudah tayang itu biasanya nunggu sampai 100-an chapter baru diadaptasi ke anime. Dan ini sewajarnya 2 tahun. Yaitu 1 tahun kan 50 chapter. Misalkan seminggu tayang 1. Iya, seminggu ada 1 manga, 1 chapter manga. Nah, Kak Ubi bilang 2 tahun berarti ya taruhlah 4 chapter gitu. Iya, bener kan? Baru mereka mau ambil, oke, kita bikin animasinya. Iya, karena produksinya ya. Yes. Ini dikelola oleh salah satu studio ternama asal Jepang, namanya Ufotable. Dulu gak terlalu ternama sih. Tapi kayak ya dia punya hati menganimasikan ini dan itu, jadi Ufotable ini punya portofolio menggarap anime beberapa seri dari Fate ya. Fate Zero dan Fate Stay Night. Fate Stay Night gitu. Dari situ pun sudah kelihatan, maksudnya dia secara animasi tuh memang tinggi kualitasnya ya. Unsur aksi dan unsur fantasinya tuh bisa menghidupkan lah. Tapi ya secara portofolio ya baru ini doang, 2 ini. Tapi dulunya ya. Iya, tapi pas dapet lisensinya Kimetsu pas dapat tangan. Iya. Pas udah kerja sama. Gila. Di 2018 bikin. Kayaknya langsung ini ya kejar tayang gitu ya. Beda 1 tahun
langsung ada the movie. bukan maksudnya 2018 kan pengumuman. Tapi di April 2019 kalau nggak salah tanggal 6 April Tayang ya. itu tayang. Das nih episode 1. Das gitu. Cepet ya, setahun ya. Dan Betul. dengan kualitas yang bagus. Tapi wajar sih. Karena mungkin yang digarap satu anime aja. Ada tuh studio ya bagus, tapi ngegarap 4-5 anime dalam setahun sampai matanya bengkak. Ya kan inilah kayak kalau repeat order Iya. ya dealnya bagus gitu. Wow, lumayan nih uangnya gitu. Ya, that's why lebih baik mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Ya. Gitu ya. Oke. Terus selain animenya ya, Ya, itu ada anime. Ya ini sebenarnya masih termasuk anime ya, tapi mereka memutuskan series anime tadi. Kalau ini the movie. salah satu arc, salah satu babak cerita. Kayaknya kita langsung bikin the movie aja deh. Gitu. Iya, ini yang jarang dilakuin. Karena biasanya the movie dari sebuah anime itu non canon atau cerita spin-off di luar dari cerita yang ada di manga. Gak tentu berhubungan secara langsung atau bahkan gak berhubungan sama sekali. Atau mengisi kekosongan dari cerita yang ada di manga gitu kan. Nah ini langsung. Jadi orang nih habis nonton season 1, aduh gue penasaran sama season 2-nya. Gak taunya season 2-nya ditampilin dalam bentuk movie. Iya, betul. Bukan season 2. Bukan season 2, maksudnya kayak arc lanjutannya. Ya, babak cerita lanjutannya. Kalian penasaran kan kalau kita bikin ini jadi langsung the movie gitu. Langsung the movie, dan itu dia gimana pencapaiannya, Ray. Jadi judul movie-nya ini mengadaptasi babak yang disebut Mugen Train Arc. Iya. Jadi dia judulnya Kimetsu no Yaiba Demon Slayer ;2 Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc. The movie gitu. Nih keretanya menuju ini enggak? Busan. Enggak dong. Tapi ceritanya kebanyakan di kereta. Ya, ceritanya memang di sebuah kereta namanya Mugen. Di kereta ini ada iblisnya gitu. Jadi si tokoh utamanya berantem sama iblis dibantu sama seniornya gitu, dan pertarungannya makin ke belakang, endingnya tuh makin meriah lah. Meriah dan bikin nangis. Iya, betul. Nah, saking epicnya treatment si The Movie ini, jadi di Jepang itu dia kan tayang di 16 Oktober 2020. Pada tahun itu dia tayang di 403 bioskop plus 38 layar IMAX. Itu banyak banget ya untuk satu negara. Dan banyak banget, dan di gua sih gak tahu angka pasti jumlah IMAX di tahun 2020 itu ada berapa. Tapi per Januari 2023 tercatat jumlah layar IMAX di Jepang tuh masih 41. Berarti kemungkinan ya kalau satu tahun nambah satu mendominasi ya. Ya mungkin itu full okupansi IMAX semua dibesair. Padahal kan biasanya kan bagi-bagi gitu sama yang lain. Tapi dia menguasai gitu. Betul. Terus secara worldwide dunia ya berarti ya. Penghasilan ya secara dunia global ya, penghasilan dari Demon Slayer ini movie-nya ini adalah $507 juta. Banyak banget tuh duitnya. Dolar loh. Ini belum kita rupiahin loh. Iya. Belum kita rupiahin. Pusing kalau dirupiahin. Dihitung kayak angka korupsi. Waduh. Enggak. Triliunan soalnya. Nah, lebih dari 41 juta tiket penonton. 41 juta tiket. Di Indonesia aja rekornya 10 juta. Itu pun harus 2 season. Ini 41 juta ya dalam satu kali penayangan gitu loh. Jadi menjadi highest grossing atau penghasilan tertinggi di tahun 2020. Film tahun 2020 versi Jepang dan versi anime Jepang. Jadi gak cuman anime versi animasi doang, tapi film penjualan film negara Jepang ya itu tertinggi gitu. Kalau kita kan KKN. Ya kan. Kalau di sana ini Mugen Train. Ya, KKN kan 2022. Iya. Ini 2020 siapa? Nggak tahu, maudsudnya pemecah rekor sepanjang masanya. Ini pemecah rekor sepanjang masa ya Mugen Train ini. Terus dan after sales-nya ya. Setelah turun layar, mereka masih jual DVD. Iya. Blu-ray itu 800.000 keping. Termasuk pemecah rekor juga tuh. Jadi di hari pertama 800.000 keping. 800.000 keping ini hari pertama. Gila. Jadi kayak yang pre-order. Jadi secara keseluruhan gimana tuh, Ray?
Ya, dia tuh jadi dianggap franchise dengan penghasilan terbesar di tahun 2020. Franchise ya, jadi ada animenya, ada manganya, ada movie, tentu kan ada merchandise-nya. Iya. Benar. Ada sponsorship dan lain-lain gitu kan. Iya. Dia dengan penghasilan di tahun 2020 estimasi tapi ya ini ya. Dia sekitar 8,75 miliar US. Gila. Atau yennya tuh 1 triliun. 1 triliun yen. Atau rupiahnya nggak tahu. Rupiahnya harus itu kan, dikali berapa tuh. Jadi salah satu highest grossing atau penghasilan terbesar, franchise dengan penghasilan terbesar sepanjang masa. Betul. Dan itu bukan langkah yang mudah loh. Dia harus dari manga jadi film dulu, jadi series, jadi the movie. Makanya kita percaya kekuatan terbesar dari sebuah karya kalau jadi video dan audio visual ya. Katanya enggak, itu karena audiensnya lebih luas. Itu. Nah, sebenarnya kan untuk ukuran sebuah manga dan anime, semua melalui step itu juga, dari manga jadi series anime jadi the movie kan. Tapi Demon Slayer doang nih yang bisa sampai sebesar ini gitu. Padahal manganya pun cuman berjalan 5 tahun. Ya kan, pendek loh. Pendek. Gak kayak One Piece yang sampai 20 atau maksudnya My Hero Academia, Naruto dan lain-lain aja udah sampai ratusan chapter gitu. Iya. Nah, jadi kenapa kira-kira kan? Kenapa bisa begini? Padahal menurut banyak orang, menurut banyak pencinta manga ya, cerita dari Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ini biasa aja sebenarnya. Terbilang sederhana ya, simple gitu. Kata orang yang referensi bacanya banyak ya. Iya. Tipikal shonen aja, shonen manga. Shonen manga itu adalah manga untuk anak muda, remaja ya, gitu. Dan ini shonen manga yang genrenya battle atau action ya. Jadi kenapa? Alasannya kita bakal rinciin setelah ini ya. Kita coba baca komentarnya adakah? Kita mau bacain komentar dari Telegram kah? Kita bahas satu persatu dulu kali. Satu persatu dulu, baru abis itu benar gak nih komentar kita teman ini. Jadi kita kayak terkejut, wah sama nih sama pendengar. Oh gitu, seakan-akan. Karena saya belum baca sama sekali. Iya, kita masih arsipin komentar teman-temannya gitu, kita tandain aja. Iya. Tapi belum baca. Nah, kita langsung aja ke pembahasan ini. Kita punya 6 poin. Yes. Tapi kita bahas dulu dari poin pertama. Ya. Poin pertama menurut gue ya, itu tuh powerful, memorable dan iconic episode perdana. Episode perdananya itu powerful, memorable, iconic. Yes. Benar gak? Setuju. Karena diperlihatkan sebuah keluarga harmonis, tiba-tiba dimakan demon. Iya, dimakan iblis ya. Iya. Jadi kayak konten mukbang. Soalnya yang dimakan satu keluarga langsung kayak kacau ya. Cuman satu yang selamat, itu pun jadi demon juga. Yaitu Nezuko-nya. Jadi digambarin bahwa Tanjiro sedang pergi. Tanjiro ini tokoh utamanya ya? Iya. Tanjiro Kamado Tanjiro Kamado ini sedang apa? Dia ini orang kampung lah. Iya. Sedang mencari kayu bakar untuk dijual. Iya kan? Ninggalin keluarganya. Kayu bakar atau kayu bakar? Kakol apa sih? Agak kayu bakar dia ya. Kayu bakar. Atau batu bara ya? Iya. Antara dua itu lah ya. Kalau udah lama soalnya. Ya. Nah, itu sisa satu soalnya. Iya. Terus cari kayu bakar, pengen pulang buru-buru tapi badai kalau nggak salah ya. Badai salju. Akhirnya dia harus berteduh dulu di rumah kerabat lah gitu. Kok ya kan? Akhirnya harus nambah 1 malam. Lebih lama dong tentunya pulangnya. Dan ibunya kalau nggak salah single parent ya, dengan menjaga 4 anak. Dia punya 4 adik kan? Ya, 4 adik. Ya kan? Jadi punya 5 anak, ibunya single parent. Jadi ibunya tuh di rumah sendirian bersama 4 adik-adik yang masih kecil. Ditinggalin sama Tanjiro nih. Ya udah nambah 1 hari juga kan. Pas pulang
Gua udah ke Wah. pantai. mukbang. Ini makan semua, kecuali salah satu adiknya yang perempuan bernama Nezuko Kamado. Dan gak tahu ya, ditemukan dia sudah menjadi setengah demon lah ya. Iya. Transformasi menjadi iblisnya belum sempurna. Gitu. Nah disitulah pertama kali dia bertemu demon lainnya dan bertemu Hashira. Ya, Hashira ini salah satu pahlawan di grup ininya ya. Pokoknya ada grup elit yang tugasnya untuk membasmi iblis. Nah, grup kayak tentara lah ya. Nah, ini Hashira ini grup elitnya ya, terdiri dari 12 orang itu ya. Jadi ketemu salah satunya terus ngelihat, wah, dia berpotensi gitu. Namanya Giyu Tomioka. Nah, ngelihat si Tanjiro mempertahankan dirinya tuh, si Giyu ini tertarik sama itu. Akhirnya dikasih tahu, kalau mau selamatin adik lu, caranya dengan gini gitu ya. Jadi dari episode pertama pun kita udah tahu, udah di set ada demon, ada adik yang harus diselamatkan, itu goalsnya. Dan untuk menyelamatkannya harus melawan raja terakhir ya. Iya, raja terakhir harus dibantai ya. Dan dikasih lihat ada Hashira. Ada Hashira yang bakal punya peran besar. Jadi ini udah di set up nih semua nih dari episode pertama. Bagus ya. Gua rasa powerful dan ikoniknya itu yaitu keluarga di mukbang. Itu selalu dibahas, maksudnya orang-orang kalau bercanda gitu kan, makanan enak gitu. Ya itu ya gua rasa powerful kayak Attack on Titan, tiba-tiba orang tuanya dimakan juga. Tiba ya kan? Ya. Itu tuh gila juga. Langsung kena ke hati kita gitu. Langsung, bukan hati, langsung nyelos gitu, parah. Aduh, kasihan. Kena mental, itu lebih kena mental. Iya betul. Nah, itu kenapa episode satunya powerful banget. Yes, setuju gua. Dari situ. Nah, poin kedua deh, Rey. Poin kedua yang pasti ya, karena tadi gua udah sempat sebut ini UFO tabel yang garap. Ya, kualitas dari animasinya yang tidak hanya bagus ya, tapi makin kesini setiap nambah season, setiap diadaptasi jadi film, itu ada improvement Atau hal baru. Iya, itu ada improvement kayak atau hal baru, atau ya mereka berkreasi lagi. Iya. Kayak di season 3 kemarin pun ada hal baru yang season 3 episode 1 ya. Terasa ini seperti Bollywood. Sepertinya ini tribute untuk adegan-adegan Bollywood gitu. Jadi teman-teman bisa bayangin ada satu adegan, ini penjahat sama penjahat lagi ngobrol, tapi saling cekcok. Tapi untuk memperlihatkan seintens itu cekcoknya, tatapan wajah matanya, terus pindah kemana, kalian bakal tahu editan dramatik dari Bollywood gitu yang habis zoom kayak ada dikasih layer warna, ya kayak kilatan cahaya gitu, gambarnya muter-muter gitu kan. Iya betul. Dramatis lah. Ya, itu kan bagian dari improvement ya. Iya, bagian dari bagian eksplorasi lah. Iya, eksplorasi. Dari eksplorasi. Nah, gitu. Gue setuju soal kualitas ini, karena kualitas animasi itu apa yang dilihat di mata sebelum kita mencerna cerita. Yes, betul, setuju. Jadi dari gambarnya udah bagus, detailnya, goresan garisnya tuh solid gitu. Dan warnanya vibrant. Walaupun dia nunjukin gore gitu ya, darah gitu ya, tapi tidak mengerikan jadinya karena vibrant. Agak problematik juga ya. Seakan-akan hal yang mengerikan dibikin bisa diterima orang-orang gitu. Tapi itu dia alasannya. Dan animasi yang berkualitas bagus ini somehow hebatnya dari source materialnya, jagoannya punya kekuatan yang beragam. Iblis atau penjahatnya punya kekuatan yang beragam juga. Itu bisa dihidupkan ya di animasi, gerak video, dan masing-masing tuh kayak ada karakteristik uniknya gitu. Nah, karena animasi bagus ya, Ray. Gue sebagai pembaca manga, biasanya gue males nonton anime ya. Misal gue udah baca manganya, gue udah tahu lah ceritanya. Terus, ada animenya, ini bagus nih, silakan nonton gitu kan. Padahal gue nggak nonton ya. Tapi Demon Slayer ini bikin pembaca manganya mau nonton. Ya betul. Karena kualitas animasinya bagus banget
bahkan scale up dari kualitas gambarnya tuh bikin pusing. Gambar manganya kadang ya nggak sih, maksudnya goretannya tuh terlalu banyak dan itu diadaptasi ke manga dengan sangat dia dari manga ke anime nih. Iya, dari manga ke anime tuh dengan sangat glorious sih kalau kata yang tepat buat gue. Betul. Glorious. Jadi orang pas ngeliat animenya, wah gambarnya bagus, terus anjir ceritanya gila gini gitu kan, pas di pilot. Udah lanjut ya. Iya lanjut. Gitu. Dan poin ketiga nih. Iya. Itu tadi sempat diomongin juga. Iya, nyerempet lah ya. Makanya kita pindah dan fokus ke poin ketiga nih sekarang. Nah, poin ketiga ini main big villain sama tujuan main karakternya udah jelas dari awal. Selain jelas di awal, di pertengahan cerita perlahan-perlahan tuh kayak dijabarin, tapi masih on point. Jadi kayak kalau nambah pun gak nambah kemana-kemana. Iya, jadi misalnya ini garis start, ini garis finish. Pas di sini diceritain. Itu bukan overlap atau apa, tapi garis finishnya tetap ke situ. Kita bisa nemuin lah, misalnya Naruto goalsnya apa? Jadi Hokage. Tapi kita nggak tahu obstacle-nya apa aja. Ya kan? Terus kita One Piece pengen jadi Raja Bajak Laut. Tapi kita nggak tahu. Kita cuma tahu mereka harus ngelawan si Chichibukai dulu. Setelah si Chichibukai nggak taunya ada Yonko, nggak taunya ada Supernova, ada Merin dan lain-lain gitu. Banyak tambahannya. Tapi ini udah main big villain, lu harus cari Muzan. Iya. Betul. Di bawahnya Muzan siapa? Ya udah itu tambahan doang. Itu ngasih tangga gitu. Yes, betul. Itu, dan bahkan jelas tangganya. Apa yang disebut itu? Moon. Ya, 12 iblis bulan. Nah, itu dia. Itu nanti kita bahas di poin lain ya. Tapi itu udah jelas gitu step-stepnya. Jadi orang dari episode 1 pun udah tahu, oh tujuannya ini, terus goalsnya ini, musuh utamanya ini. Jangan tidak terlalu kompleks atau tidak tahu kemana-mana elemen-elemen itu, kayak di alam bawah sadar kita tuh jadi tetap bisa keinget gitu ya. Terus musuhnya pun mirip Michael Jackson. Ya. Jadi ini mungkin yang belum pernah tahu sama sekali, si raja utamanya ya, namanya kan Kibutsuji Muzan. Atau tadi gimana coba? Kibutsuji Muzan. Ya, atau coba sebutnya Muzan lah. Muzan aja lah. Pakai Z ya, tapi nggak pakai D. Muzan. Kayak mentang-mentang bulan puasa ingetnya azan. Nah, si Muzan ini tuh iblis yang dia immortal, tapi ambisi dia tuh nyari obat supaya dia bisa hidup di bawah matahari. Jadi walaupun dia immortal, saat ini dia cuma matahari gak bisa gitu. Cuman bisa hidup di malam hari ya. Jadi untuk bisa hidup bertahan lama tuh dia blend in sama manusia tuh bisa kamuflase gitu. Iya, dan dia tuh bisa ngerubah manusia jadi demon atau nyembuhin demon jadi manusia. Tapi itu belum tahu misternya. Nah, salah satu hak prerogatifnya Muzan itu. Salah satu adegan ikoniknya ketika pengenalan si Muzan, dia tuh lagi pakai attire layaknya Michael Jackson. Iya. Makanya kita bilang Michael Jackson. Itu yang ketemu di rame-rame itu nggak sih? Episode keberapa gitu? Season 1 itu. Iya. Awal-awal kan. Nah itu dia. Jadi udah jelas tuh goalsnya. Kita tinggal nunggu. Oh garis finishnya di sini. Ya udah kita ikutin lewat mana aja gitu. Nah poin keempat itu power system. Ya. Power system kita omongin lah soal power system ini. Kita tahu Naruto dia walaupun desa Konoha itu desa angin, ya kan. Tapi lambangnya daun. Tapi kita tahu power system kalau Naruto. Desa angin atau api sebutannya? Iya ya. Api setahu gue. Desa api ya Konoha ya. Cuman kenapa kita keinget angin karena lambangnya daun. Bukan, salah satu kebanyakan orang desa di sana tuh punya elemen angin. Nah, elemen itu power system. Jadi Naruto itu kita tahu elemennya angin. Sasuke itu elemennya Halilintar sama api dia. Api ya. Halilintar. Ada dua. Ya kan petir kan
pengembangan dari api kalau di Eng. Iya, tapi dia kita bahas power system ya. Iya, power system. Jadi Kekuatan dari karakter-karakter di iya, seri, manga atau film itu. iya kan. Kan kalau misalnya di Naruto itu kan angin, api, air, tanah. Gitu. Banyak lah ya. Banyak. Jadi ketahuan gitu. Sisanya tinggal turunan-turunan. Yang lebih gampang lagi ya itu Legend of Aang, Ya, The Last Airbender. ya. Itu pun di setiap kali intro disebutin dulu ya. Iya, jadi ketahuan gitu. Power sistemnya ada itu gitu. Kekuatan karakternya tuh ya itu gitu. Iya, jadi kalau misalnya ada turunan-turunannya kita bisa ngelihat oh ini persatuan ini apa ini, satuan ini. Jadi udah tahu, kita udah punya panduan gitu. Jelas semuanya. Betul. Jelas semuanya. One Piece dari buah iblis, terus ada tambahan dari haki gitu kan. Hak kekayaan cipta. Bukan ya. Ya, Bukan. kekuatan tenaga Iya. dari dalam tubuh. Iyalah pokoknya. Nah, jadi power system jelas ini bikin orang gak bingung. Demon Slayer ini ya. Tiba-tiba punya kekuatan apa nggak jelas gitu kan. Makanya ini mudah dipahami. Gitu. Sedangkan si Tanjiro sendiri air ya. Ya, jadi kalau di Demon Slayer itu ya apa ya bilangnya? Dengan bisa mengolah pernafasan Iya. atau elemen pernafasan. Breathing style. Ya. Berpisah tuh jadi Gitu ya. cara bernafas, style bernafas ya. Iya. Nanti tebasan-tebasan itu ya akan cukup kuat untuk menebas iblis. Iya. Dan itu pun sebenarnya breathing style ini adalah hal yang realistis. Kenapa tuh? Karena secara keilmuan bela diri pengaturan nafas tuh penting banget. Ya. Apalagi selevel ninja samurai gini-gini. Itu peraturan. Maksudnya kayak ninja tuh suara degup jantung kan gak kedengeran. Berarti kan ngatur nafasnya sehebat itu gitu. Iya. Jadi makanya ini kenapa pelatihannya harus latihan nafas dan lain-lain gitu kan. Itu sangat realistis kesannya gitu kan. Walaupun tiba-tiba pedangnya keluar api dan lain-lain, itu elemen fiksinya gitu. Iya, elemen fiksi untuk menghidupkan. Jadi suasana. Tanjiro yang kita tahu nih, Tanjiro kan air. Terus Rengoku itu gurunya yang ada di Mugen Train. Senior belum. Senior yang ada di, belum sempat jadi guru ya. Iya. Udah jadi donat. Jadi Rengoku itu api. Terus kayak Zenitsu itu petir ya. Petir. Sama tidur, bukan ya? Tidur bukan elemennya. Tidur gimmick. Gimmick aja. Iya. Terus gue paling suka tuh sama karakter Zenitsu karena dia tuh salah satu karakter yang walaupun dia tidur tapi dia kerja. Anjir. Tapi pas kerja malah tidur. Gak ada hasil ya. Enggak bercanda ya. Iya. Ada satu temannya lagi pernafasan binatang buah. Beast ya. Babi. Iya. Gak bisa belok itu nih. Kenapa uangnya gak banyak ya? Waduh. Nah, jadi dari tadi ada berapa elemen? 6 ya? Dia Api, air, kalau halilintar, kalau nonton season 1 baru ke reveal 5. batu dan angin ya. Jadi Api, air, halilintar, batu dan angin. ya, tapi makin ke sini setelah nonton season 2 atau nonton the movie-nya Itu ada cabang-cabangnya. di spill dikit-dikit. Iya, ada turunannya lah. Tipis-tipis. Oh, ada atasannya lagi nih gitu. Nah, Ada cabang. kita bisa ngasih referensi itu Avatar The Legend of Aang. Kayak misalnya api, tapi bisa jadi api biru, Oh, ya kan? Bisa jadi listrik, air, tapi ujung-ujung bisa ngendalin darah, iya, ya kan? betul. Darah, es, gitu loh. Jadi itu turunan-turunannya kayak gitulah ya kurang lebih ya. Iya. Kayak gitu guys. Jadi udah jelas nih, kitabnya udah ada. Iya, kitab kekuatan ya. Iya, jadi nggak bingung. Ini kok orang ini kekuatannya gini gitu. Kadang gue baca manga-manga yang baru tuh suka Yang ada kapak, elemen fantasi aksi gitu. iya, suka kena kapak atau di cancel gitu di chapter-chapter baru awal-awal tuh. Kadang kayak gitu karena power sistemnya kurang jelas. Nggak bisa terjelaskan dengan baik di beberapa ratus chapter awal ya. 20 biasanya. 20 biasanya sekejam itu. Jadi mungkin produsernya kayak, wah ini nggak tahu arahnya bakal kemana Iya. Nah, aja gitu. disitulah Demon Slayer unggul karena arahnya udah jelas. Gitu. Arah ya. Nah. Ya betul. Nah, yang kelima, poin kelima itu
Apa tuh Ray? Tadi kita sempat ngehint juga. Level dari si protagonis sama antagonisnya tuh Jelas jadi juga. apa ya? Jadi tangga yang jelas gitu. Dijadikan sebuah sistem kayak Step-step yang jelas gitu nantinya. iya, itu memberi ruang untuk karakter development si karakternya bisa dinikmati gitu. Jadi kayak ada ini pencapaian, ini pencapaian gitu. Kalau misalnya kita ngambil My Hero Academia gitu, ini kan jelas ya, lu sekolah, terus magang, terus dapat lisensi, terus kerja di agensi, baru profesional gitu kan. Ada step-stepnya gitu. Jadi kita ketahuan nih, oh hero kita bakal melalui ini. Gak sabar nunggu dia jadi profesional gitu kan. Atau One Piece ada Shichibukai, terus habis itu melawan Yonko. Habis lawan yang ini bisa lawan yang lebih kuat lagi nggak? Iya, Bisa lawan yang lebih kuat lagi. Nah ini dia ada dari protagonisnya, dia punya 12 Hashira. Yang tadi salah satunya adalah Rengoku, dan yang ketemu di awal itu Gyu ya. Ya, Gyu, Rengoku, Shinobu Kocho. Iya, bagus-bagus deh pokoknya. Nah, jadi kita udah kebayang tuh, nanti si Tanjiro bakal kerja bareng 12 Hashira ini nih satu persatu. Bakal jadi seseru apa ya gitu. Iya, terus nggak cuma 12 Hashira, antagonisnya pun juga gitu. Ada 12 ya. Ada 12 dibagi jadi 2, 6 atas 6 bawah. Iya. Terbalik Disebutannya 12 Demon Moon ya, atau 6 Upper Moon. Untuk yang 6 ranking 6 teratas, 6 upper rank. Iya. Untuk 6 ranking ke bawah, lower, 6 lower rank. Iya. Jadi kita udah tahu nih, Tanjiro udah ketemu yang level berapa, berapa. Dengan kita yang tadi gue mau bilang ya, kalau kita ngeliatin, kita nonton nih, kita ngeliat karakter kita lagi berantem sama yang siapa, ini aja udah susah ini, apalagi yang di atasnya. Nah gitu, itu kan kita jadi mengharapkan excitement bakal kuatnya kayak betul gimana? Excitementnya tuh terbangun gitu. Excitementnya terbangun karena di alam bawah sadar kita sudah ada set, level kekuatan dia masih di sini nih, tapi villainnya di sini gitu. Iya. Sangat nih ngejar nih. Harus latihan apa, harus ilmu apa yang dia dapat. Iya. Kalau kita gak ada bayangan atau gak terjelaskan, cuman digelontorin dia kekuatan si ini bisa menangin lawan yang ini loh gitu. Iya. Kita nggak tahu ini sekuat apa, ya mungkin kita sebagai penonton film atau seriesnya lepas gitu. Nah, jadi tadi MC, goals ya Muzan, terus ada 12 step. Iya, 12 tuh. Inilah yang punya ranking. Kuat. Terus ada 12 pembimbing. Iya. Gitu istilahnya. Jadi kita udah tahu tuh, bayang langsung. Dan ini semua tuh tersampaikan di season 1 awal season 1, jadi semua jelas gitu, simple, langsung ketahuan. Bahkan kayak dari the point, timing penciptaan apa ya, kita nih nggak lupa ya, sederhana, tapi setelah seriesnya jalan beberapa episode kita diingatkan lagi, kayak iya bener ya, balik lagi formulanya, ini lagi siklusnya gitu kan. Itu tuh kenapa. Terus satu lagi yang gua rasa nggak dipunya sama manga atau anime lain. Apa tuh? Backstory dari demon-demonnya. Ini nih punya treatment yang sangat unik. Jadi setiap demon, walaupun itu ada di 12 atas atau Demon Moon Study ataupun di luar, kan demonnya banyak juga ya. Maksudnya kayak tentara yang mau bunuh demon tuh juga banyak, tapi hasilnya cuma 12. Nah 12 demon teratas itu di bawah-bawahnya juga banyak demon gitu, bergantayangan gitu, pocong, kuntilanak, nggak pokoknya. Nah jadi kalau demon ini mati, itu tuh kita sebutannya apa ya? Kalau orang mau mati tuh pasti sekarat, our lives flash off. Ya, flashing. Iya kan, flashing gitu kan, kita ngelihat, aduh hidup kita gini-gini. Flashing itu jadi kayak kita ngelihat dulu ke masa lalu kita. Iya, ngelihat apa ya? Bukan ngelihat kepingan kehidupan gitu ya. Gila. Betul. Highlight gitu kan. Nah, demonnya tuh beberapa demon ya mengalami itu. Jadi kayak ternyata dulu dia orangnya baik, memberi. Iya, ada backstory. Dia penyayang adiknya dan itu sedih banget, dan kita nggak nyangka, kita nganggep dia musuh. Pas dia mati, kasihan. Iya, sedih gitu, empati gitu. Ada beberapa demon yang bisa menggetarkan hati kita gitu ya. Iya.
kita kasihan, tapi kita juga nggak bisa nyalahin apa jagoannya kita. Lu kenapa ngebunuh dia? Enggak, karena dia udah jadi demon gitu. Tapi kita kasihan sama backstory-nya itu. Ini sih treatment yang gua nggak temuin di manga lain. Jarang ditemukan. Sempet dipakai di Dandadan, tapi cuman satu demon. Cuma satu yokai di situ dia setan lah gitu. Jadi bagus gitu, treatment ini punya trademark sendiri buat Demon Slayer. Jadi trademark. Ini hal yang luar biasa keren ya. Apalagi kalau di Indonesia kan terkenal tuh. Apa tuh? Orang jahat adalah orang baik yang tersaksi. Gitu lah. Jadi bahkan demon ini kadang mereka jadi demon pun karena rasa kasihan dari demon lainnya gitu, untuk nolongin dia biar tetap hidup atau apa gitu. Ya udah lu jadi demon aja gitu kan. Jadi kayak ada rasa empati kita mengulik-ngulik emosi backstory ya. Jadi iya. Gila sih, ini bagus banget. Yes, setuju. Oh iya, gua ada yang lupa. Apa tuh? Ini elemen yang bagus juga soal power system tadi. Apa tuh? Kan ada turunan-turunannya. Nah, dari season awal tuh ada hint kalau Tanjiro ini katanya bukan anak biasa, tapi ada Iya betul. Power dia yang unik banget nih. Ini dari mana dapatnya dia gitu. Itu elemen misteri ya. Iya, jadi misteri dari power system. Iya, jadi kita tuh kayak kok Tanjiro dibikin bisa penasaran kekuatan ini gitu. Ini apa sih, kita jadi pengen tahu, penasaran nih ini dari mana dapatnya Tanjiro nih, siapa ya? Kayak kita tahu Naruto katanya anak Hokage keempat. One Piece ternyata ada kayak ketua organisasi revolusi, terus anak dragon, dan dia cucunya guard gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu. Bleach pun dia anaknya Quincy sama gitu ya. Jadi kita jadi penasaran Tanjiro nih siapa, anaknya siapa gitu. Iya betul. Itu juga sih tadi ya di power system itu poin keempat. Dan poin terakhir nih Ray, coba jelasin Ray. Ya, yang tadi sempat di-mention di awal ya. Dan gua rasa ini kan kita lagi bahasnya soal film nih. Ini yang harus jadi pertimbangan kalau mau ngembangin franchise ke film atau series. Untuk manga lain. Bahkan manga lain belum ada yang berani ngelakuin ini lain. Kontinuitas. Bayangkan ini jarang terjadi, tapi dia bikin arc yang keberapa jadi the movie. Artinya apa? Yang nonton series kalau mau tahu kontinuitas ceritanya harus nonton film di bioskopnya. Gila kan? Atau ya kalau nggak ada kewajiban, tapi misalkan kalau mau nonton kan harus beli produk versi film ya, misalkan tunggu DVD-nya atau tunggu di OTT dan lain sebagainya gitu. Benar. Continuity. Kadang ya gue sebagai pembaca manga, ada the movie nih, ceritanya nggak dari manga. Males. My Hero Academia tuh gue berharap banget, tapi maksudnya meski ada di hint kalau ini tuh terjadi di sela cerita yang mana. Iya betul. Tapi tuh kayak gue nggak penasaran. Yang gue tunggu-tunggu adalah kelanjutan cerita dari season terbaru gitu loh. Nah, Demon Slayer ngelakuin itu, dimana semua fansnya pasti nungguin kelanjutan cerita kan. Dan itu dimasukin ke the movie yang fresh money. Iya, orang nonton langsung bayar. Kalau misalnya di OTT itu dia lisensi doang kan. Iya betul, lisensi doang. Iya, continuity itu benar. Strategi bisnis yang bagus itu. Ini jadi circle yang bagus juga. Maksudnya lo dapat uang gede, budget banyak, kualitas animasi makin bagus dengan uang yang banyak. Kontinuitas semuanya karena continuity dulu. Nah, tapi kan ya maksudnya by number lah, by angka. 500 orang nonton series, nggak mungkin dong uangnya lebih banyak daripada 500 orang nonton series. By kalkulasi, let's say 60% dari 500 ini udah 300 orang. 300 itu setara satu ruangan bioskop. Iya. Dan uangnya lebih gede. Iya. Gokil sih. Nah, ini dia nih yang tadi gue bilang, dia dapat duitnya buat bagusin lagi animasi. Putarnya terus. Improve. Jadi bagus. Dan gara-gara ini 6 poin ya. Tapi kenapa dia bisa sampai mencapai rekor dan lain-lain?
kita masih sepakat lah kalau ceritanya Demon Slayer ini sangat sederhana. Yes. Tapi mungkin ini juga bisa jadi kelebihan karena kesederhanaannya orang-orang gampang ngerti. Ya, orang-orang gampang ngerti, nggak tahu ribet, orang nggak jadi apa ya, nggak lepas di tengah jalan gitu. Iya. Nah, tapi itu juga gue sampai dalam kesimpulan kalau pengen franchise manga dan anime itu jadi gede banget, lu harus bener-bener bagusin animasinya aja dulu. Yes. At least itu ngejual Animasi untuk Demon Slayer. Dengan cerita simpel, katanya animasi bagus itu ngejual untuk semuanya. Akhirnya yang animasi bagus diomongin, viral, orang-orang ikut nonton, yang nonton pengen beli merchandise, yang nonton beli manga, beli semuanya. Ya, betul. Gila. Gue menyarankan ya untuk semua studio animasi Jepang. Jangan di sini. Tolong diikuti. Bahkan di Milking, arc yang sudah jadi film itu mungkin tren dijadiin series lagi. Ya. Setelah filmnya udah tayang berapa lama gitu. Beda setahun lah. Ya kalau kita nonton di tahun 2021 akhir. The movie Mugen Train itu 2020. Ya iya, di beda setahunan gitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam konklusi ya, sambil baca komentar dulu bisa nih. Iya. Oh ini nggak tahu limitless budget itu tadi di poin ke-7. Tunggu. Ke enter nggak taunya. Kita ini dulu deh. Iya. Komentar ya, udah janjikan. Kita udah bahas 6 poin. Ada nggak yang sama nih? Kita bahas komentar. Oke. Ini dari Ahmad di Maliki. Wah, thank you buat grafiknya yang keren banget. Ya, ya setuju. Animasinya ya. Animasi. Iya. Terus ada dari Tuti 1213. Aku suka banget sama Nezuko. Wah. Siapa yang tidak suka? Dan ini juga unik. Maksudnya selama ini kita nemuin karakter heroin atau apanya ya? Karakter perempuan yang biasa dijual untuk mata penonton. Fanservice ya. Fanservice ya. Itu love interest biasanya. Tapi ini adik. Ya, betul. Seorang adik yang bisa gemes, bisa sangar. Karena dia sangarnya setengah iblis ya. Iya. Sangar. Jadi wow. Itu ya. Setuju sih ya. Saya juga suka sih penulisan karakter. Siapa tidak suka Nezuko? Tidak ada problematik sama sekali. Iya. Terus ada dari biasanya aja. Betul, iblisnya tuh unik-unik dan punya kekuatan gitu, jadi seru nontonnya. Nah, ya betul. Iya. Desainnya unik semua. Bentuknya unik, kekuatannya unik-unik juga. Seru nonton. Terus ini kan memang sebenarnya agak brutal, darah-darah dan lain-lain. Tapi dengan desain yang unik itu jadi kayak menarik gitu, nggak yang menjijikan. Ya gitu ya bahasanya ya. Kalau misalnya desain brutal gitu kan suka menjijikan, kadang males melihatnya. Ini enggak. Ini ya sewajarnya aja gitu. Iya. Sewajarnya disesuaikan kekuatan iblisnya sekejam apa gitu. Terus yang terakhir nih ada dari, by the way ini terakhir maksudnya komentar dari Instagram ya. Iya. Cerita dan karakternya bagus, paling suka sama Nezuko, lucu soalnya. Ingin lihat Muzan kalah. Wah, ini dari Setio Rini 00. Nah, ini tuh kita baru masuk season 3. Orang-orang udah pada pengen, udah nungguin aja terakhir kalah gitu. Kita tuh nggak tahu Naruto musuh terakhirnya itu Madara. Kita tuh belum tahu. Kan ada lagi di atas. Iya, bahkan di atasnya Madara ada lagi yang zong banget sebenarnya gitu. Kita tuh nggak tahu itu gitu. Nah, One Piece pun kita nggak tahu musuh terakhirnya siapa. Iya, betul. Seng kah? Atau Marcel Detika atau Marin kah? Ya, kita nggak tahu. Ini udah straight to the point aja. Muzan nih ya bakal jadi raja terakhir gitu. Oke sih. Iya, udah gitu aja. Dikenalin di season awal gitu. Ya. Nah, kita mau baca Telegram juga sekalian nggak? Ya. Telegram kita ada tandain ya beberapa. Jadi kita ada grup Telegram. Teman-teman yang mau join silakan t.me/habis nonton film. Teman nonton film. T N sama F-nya gede. Jadi silakan join aja. KUP nih, boleh silakan. Oke, ini ada yang ngejelasin ya. Ada teman-teman yang ikut ngejawab. Komedinya pas. Ini ini dari siapa sih Charlie.
Mbak Caca, oke. Komedinya pas, ya. Trio itu ya. Ya, trio Tanjiro, Zenitsu sama Inosuke. itu lucu banget. Gue jujur 6 episode awal apa sebelum mereka datang tuh gue ketiduran mulu, Ray. Karena belum ada elemen humornya. Karena memang berat kan, training dan lain-lainnya kan. Pas mereka datang tuh, wah, udah lancar gue. Ya, Lancar, lucu banget. Terus animasi action yang fantastis banget. Gila, ini siap-siap aja akhir-akhir core arc-nya ini, akhir-akhir arc-nya bakal trending topik lagi. Karena pasti actionnya bakal epic lagi kayak season lalu. Kalau gue malah prediksi di episode 6 pun bisa. Karena sebagai pembaca manganya, Oh iya. di season ini tuh bosnya tuh 2. Oh, Bosnya tuh ada 2. Pertarungannya jadi ada 2 tempat yang terpisah gitu. Bersiaplah gitu. Menarik. Terus karakter villainnya kuat. Iya. Itu kita yang tadi mikir-mikir. Ini gimana cara ngalahinnya? Terus dan 4 plot story yang emosional. Nah, emosional tadi ya. Yang si Villainnya ternyata punya backstory. iya. Jagoan-jagoannya pun punya backstory juga gitu. Dan itu semua ditunjukin sebelum meninggal. Iya betul. Semakin. Nah, terus ini juga ada jawaban dari siapa sih namanya? Ini nggak tahu ini namanya siapa ya. Wah, kebuka grup lain, Ray. Ini namanya Las, pokoknya di grup Telegram kita. Animasi dan visualnya yang memanjakan. Gua nggak akan bohong, banyak yang udah selesaiin manganya, tetap demen animenya juga. Nah, itu tadi ya, kita tadi di awal. tadi ya. Terus story-nya dan plot yang simple dan to the point, gampang dicerna ya. Shonen itu genre. Mungkin favoritnya dia. Iya. Favorit. Terus shonen. di manga ataupun anime sifat karakternya emang kocak. Iya. Terus mana tuh? Mana lagi tadi? Not too political. Iya sih. Iya betul. Cosplaynya gampang murah. Terus tadi gue suka nih komentarnya dari Lisa. Sebentar ya, kita mana yang Lisa ya? Tadi ada sempat kelewat di atas dia. Lisa. Ini tuh. Oh ini. Nah, ada komentar soal gak berasa mesum, walau ada beberapa adegan dan karakter yang agak terbuka, misalnya bajunya gitu ya. Tapi somehow gak berasa menyinggung, insulting. Kadang kan manga tuh memang fan service-nya kok ditunjukin gini banget, jadi gak appealing buat penonton perempuan. Kayak kayak gini banget sih perempuan digambarinnya gitu. Nah ini tuh enggak, tapi nggak tahu ya season 3 nah. Terus, nah so far itulah. Jadi dan ya terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih jawabannya. Tapi poin 7 tadi perlu diinin. Singkat aja ya. Limitless budget yang tadi kita bilang putar-putar. Dia dari limitless budget ini mereka bisa ngasilin epic battle scene, opening song dan ending song yang bagus. Bahkan penyanyinya pun Lisa gitu, kayak Aimer. Terus A Man with Mission featuring Millet. Iya, itu kelas atas semua. Ya beberapa tahun terakhir tuh dia merajai top chart. Terus itulah scoringnya orkestra. Ya, ini kan kita pun live stream di Langit Musik ya. Iya. Musik tuh punya kekuatan loh. Kalau dimanfaatkan dengan tepat dan benar. Terus sama karena limitless budget bisa nge-hire animator terbaik yang sedang bersinar gitu ya. Jadi mereka nih untuk episode-episode tertentu bahkan nge-hire Avengers-nya animator Jepang gitu. Iya, kayak kamu kan paling hebat nih di kamu kan bikin adegan yang ini bagus. Bikin ini juga dong bagus. Iya, untuk episode ini aja gitu. Bisa dibayar lepasan gitu. Jadi bagus banget, recommended banget. Series season 1 dan season 2-nya. Season 1, season 2
Dan The Movie-nya Yeah. Bisa ditonton di Maxstream. ya itu yang terpenting tuh. Mantap, Maxstream. Kalau misalkan di luar sana masih ada pendengar yang belum pernah icip Iya, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ini, di Maxstream gratis. silahkan dicoba ditonton dulu di Maxstream. Iya, benar banget. Oke, Buktikan sendiri lah ya. iya. Langsung aja ya. Dan tonton season 3-nya di berbagai platform ya, Ya. banyak. Kita doakan di Maxstream. Kemarin malam gue cek belum ada season 3. Nanti Mudah-mudahan ada. cepet. Oke, demikian untuk kita untuk episode senior habis nonton film kali ini ya. Ya. Ngomongin film Series. jangan lupa juga buat follow sosial media dari habis nonton film. Yaitu habis nonton film. Tidak ada spasi, itu di Twitter, Instagram dan TikTok. Terus ya Langit Musik dan Maxstream juga tentunya gitu. Ya. Nah, buat teman-teman yang pengen kita ngebahas sesuatu soal tontonan lainnya, bisa komen-komen aja di sosmed kita atau di sosmednya Langit Musik, request aja gitu, nanti biar tim dari Langit Musik ya ngasih tahu ke kita ya. Jadi udah mungkin itu aja kali ya. Ya, betul. Ada yang mau tambahin lagi? Ya, Cukup aja ya. Oke, sekian untuk episode kali ini dari senior habis nonton film. Gue Upi dan Ray. Ya. Mohon pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Ya.